Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang intens banget nih. Kita akan dalami negosiasi di situasi paling ekstrim, di mana bisa dibilang nggak ada jaring pengaman. Negosiasi krisis ala NYPD, Departemen Kepolisian New York. Sumber kita dari perbincangan menarik dengan Dominic J. Misino, dia negosiator veteran NYPD. Ini dari koleksi Harvard Business Review tentang memenangkan negosiasi. Nah, tujuannya apa? Kita mau gali pelajaran penting dari situasi hidup mati ini yang mungkin bisa Anda terapkan juga di negosiasi sehari-hari. Oke, langsung aja ya. Gimana sih caranya kita bisa negosiasi sama orang yang mungkin kita benci banget? Kayak, ya pelaku kejahatan keji gitu. Nah, itu dia tantangan utamanya kan? Misino tuh menekankan banget pentingnya misahin perasaan pribadi sama tugas di depan mata. Dalam negosiasi krisis, tujuannya jelas banget dan mendesak. Selamatkan semua orang. Titik. Fokus yang satu ini harus bisa mengalahkan rasa nggak suka atau bahkan jijik. Ingat kasus pembajakan Lufthansa oleh warga Ethiopia itu. Misino cuma punya waktu, kurang dari 45 menit loh. 45 menit, gila. Iya. Untuk bangun hubungan dan bikin pesawat itu mendarat aman, ada 104 penumpang di dalamnya. Sementara pembajaknya itu nodongin pistol ke pilot. Tekanannya luar biasa kan? Benar-benar tanpa jaring pengaman. Kebayang sih tegangnya. Dan walau ada yang bilang jangan negosiasi sama teroris, Misino bilang realitanya beda, hampir selalu mereka tuh mau diajak ngomong, mau berunding. Tugas negosiator ya nunjukin kalau ada jalan lain selain kekerasan. Kekuatan fisik kayak tim SWAT itu pilihan terakhir banget. Bukan langkah pertama ya? Betul, bukan langkah pertama. Negosiasi dulu alat utamanya. Oke. Nah, ini ada satu hal yang menurut saya menarik banget nih. Langkah pertama Misino yang agak mengejutkan. Dia nanya ke pelaku, apakah Anda mau saya mengatakan yang sebenarnya? Kenapa ini penting banget? Kok mulai dari situ? Nah, itu dia. Karena pertanyaan itu langsung menciptakan semacam kesepakatan kecil pertama. Yang menarik di sini adalah gini. Negosiasi yang sukses itu kan sebenarnya rangkaian dari kesepakatan-kesepakatan kecil. Jadi, Misino saranin, cari terus celah buat setuju sama lawan bicara. Sekecil apapun. Dan bikin mereka juga setuju sama Anda. Ini ngebangun kepercayaan pelan-pelan. Oh, jadi kayak batu bata kecil gitu ya? Ditumpuk terus? Persis. Dan yang bikin kaget lagi, Misino nemuin lebih dari 90% penjahat yang udah janji sama dia, itu bakal ditepatin janjinya. Padahal mereka mungkin dianggap ya sampah masyarakat, tapi ternyata mereka punya semacam kode kehormatan sendiri. Wow. Itu menarik sih. Berarti langkah nanya kejujuran di awal itu benar-benar nerapin prinsip bangun kesepakatan kecil tadi ya? Terus kualitas apa lagi nih yang paling penting buat negosiator di situasi kayak gitu? Misino nyebutin soal jadi pendengar yang baik. Betul. Bukan cuma dengerin pasif, tapi aktif. Gimana tuh maksudnya? Kenapa krusial banget apalagi sama orang-orang kayak gini? Iya, ini krusial banget. Mendengar aktif di sini itu bukan sekedar sopan santun ya, tapi ini nyentuh kebutuhan psikologis mereka yang paling dasar. Orang-orang ini kan seringkali Nggak pernah didengerin? tepat. Nggak pernah ada yang bener-bener dengerin mereka. Mereka putus asa pengen didengerin. Jadi biarin aja mereka ngomong. Tumpahin semua unek-uneknya, gimana mereka ngerasa diperlakukan nggak adil. Buat mereka, ya itulah kebenaran mereka saat itu. Jadi validasi ya intinya? Betul, validasi. Selain itu, kesadaran diri juga penting banget. Tahu bias kita sendiri, tahu apa yang bikin kita panas. Misono sendiri ngaku kesulitan kalau hadapin kasus kejahatan ke anak. Tapi justru karena dia sadar, dia jadi bisa lebih objektif. Dan keaslian diri. Nggak bisa pura-pura lama kalau tekanan setinggi itu. Ketahuan pasti. Oke. Terus gimana kalau ditolak? Atau pas lawan bicaranya marah-marah meledak-ledak gitu? Katanya negosiator yang kurang bagus benci penolakan ya? Nah, ini saran Misino agak lawan arus nih. Dia bilang, biarin aja mereka luapin emosinya. Jangan dipotong, jangan dibantah dulu pas lagi puncak-puncaknya. Oh ya, kenapa gitu? Imbalannya, katanya, bisa luar biasa. Pertama, ya mereka jadi lega kan, udah numpahin emosi. Kedua, dan ini yang lebih penting, pas mereka lagi curhat panjang lebar itu, kadang mereka malah nggak sadar ngungkapin akar masalahnya. Dan bahkan kadang solusinya sekalian. Wah, menarik juga ya. Jadi kita dapat informasi justru pas mereka lagi emosi. Bisa jadi. Tentu negosiatornya sendiri juga manusia kan, pasti ngerasain emosi negatif juga, marah, takut. Aturannya, akui aja emosi itu ada di dalam diri, tapi jangan dilampiaskan ke lawan bicara.
Walaupun ya ada pengecualian langka, kayak waktu Misiono refleks ngancam balik perampok yang mau bunuh Sandra Lansia. Itu insting katanya. Oke. Poin lain yang menarik nih, kenapa NYPD lebih suka negosiasi lewat telepon? Kok nggak tatap muka langsung? Ini ada alasannya. Pertama, telepon ngasih rasa aman, semacam jarak psikologis gitu, buat pelaku yang seringkali udah paranoid banget. Kedua, lewat telepon itu bisa nyembunyiin mesin di belakang negosiator. Mesin. Maksudnya? Ya timnya, ada yang nyatet, ada analis, ahli strategi, kan nggak kelihatan sama pelaku. Ini bisa ngurangin kecurigaan mereka juga. Masuk akal. Sedikit catatan lagi nih soal situasi paling bahaya. Kata Misino, itu percobaan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka seringkali udah nggak takut hukuman lagi. Jadi tindakan mereka tuh susah banget ditebak. Misino juga ngasih warning, kalau ada permintaan mau bicara sama pemuka agama itu seringkali pertanda, kurang baik. Maksudnya? Bisa jadi itu indikasi mereka lagi cari semacam penutup hidup gitu. Jadi harus ekstra hati-hati. Waduh. Oke, jadi kompleks banget ya dinamikanya. Lantas dari semua ini, apa nih artinya buat Anda para pendengar? Dalam negosiasi sehari-hari, pelajaran dari Misino ini kayaknya relevan banget ya. Kekuatan mendengarkan untuk memvalidasi, pentingnya ngelola emosi baik diri sendiri maupun lawan bicara. Betul. Terus juga soal membangun kepercayaan itu setahap demi setahap lewat kesepakatan-kesepakatan kecil tadi. Dan satu lagi, soal membantu lawan bicara menyelamatkan muka. Bahkan, kalaupun mereka dalam posisi kalah atau sulit. Nah, itu penting banget. Setiap orang, siapapun dia, punya harga diri. Bahkan penjahat sekalipun. Kalau Anda bisa kasih jalan buat mereka jaga martabatnya, meskipun hasilnya mungkin nggak sesuai harapan mereka, kemungkinan mereka jadi lebih kooperatif itu lebih besar. Ini soal memahami psikologi dasar manusia aja sih sebenarnya. Iya, bener banget. Oke, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda renungkan. Dalam percakapan sulit Anda berikutnya, entah itu di kantor atau mungkin di rumah, gimana kalau Anda coba tanya secara eksplisit di awal? Apakah Anda mau saya mengatakan yang sebenarnya? Kira-kira pertanyaan sesederhana itu bisa nggak ya mengubah dinamika percakapan Anda? Meskipun taruhannya bukan nyawa seperti di kasus NYPD tadi. Coba direnungkan.